Hai, selamat datang di podcast kami. Kami dari kelompok Project Eligible kelas 10-3. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan podcast mengenai kebersihan. Perkenalkan, saya Nadifa dan saya Juan sebagai host di podcast kali ini. Podcast kali ini kami mengundang Bu Leni sebagai narasumber. Ayo dulu nggak? Halo Ibu, selamat siang. Selamat Ibu, siang juga. gimana kabarnya nih? Baik. Sehat atau lelah atau? Oh, kabarnya baik sekali untuk hari ini. Oke, alhamdulillah baik ya Bu. Oke Bu, kita langsung aja masuk ke podcastnya. Ya. Menurut Ibu, keterkaitan manusia dengan lingkungan tuh apa sih Bu? Keterkaitan manusia dengan lingkungan itu saling berkaitan satu sama lain dan antara manusia dengan lingkungan saling membutuhkan. Contohnya adalah kita selaku manusia akan membutuhkan lingkungan yang di mana lingkungan tersebut menjadi sumber kehidupan untuk makhluk hidup. Contohnya untuk manusia, hewan dan tumbuhan itu membutuhkan lingkungan yang nyaman, lingkungan yang bersih dan adanya ekosistem di dalamnya. Dan kita selaku manusia membutuhkan lingkungan dan lingkungan pasti akan membutuhkan manusia. Contohnya yang bagaimana? Lingkungan membutuhkan manusia karena lingkungan itu harus dijaga, dirawat, kelestariannya dan itu adalah kita sebagai individu, makhluk hidup, manusia yang dimana harus menjaga lingkungan tersebut untuk selalu asri, bersih, nyaman, aman dan menjadi suatu kesatuan yang menjadikan lingkungan tersebut saling keterikatan satu sama lain, saling berkaitan lah pokoknya seperti itu. Oke Bu, kenapa sih kebersihan lingkungan itu penting banget gitu Bu untuk kita jaga dan kita pelihara? Terkait dengan kebersihan lingkungan itu sangat penting, harus kita jaga, harus kita pelihara. Kenapa? Karena lingkungan itu adalah tempat tinggal kita, yang dimana kita hidup di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, kemudian di lingkungan-lingkungan yang lain, bahkan lingkungan ini mencangkup ke semua lingkungan. Kenapa harus dijaga? Karena kita hidup di dalam lingkungan, yang dimana lingkungan tersebut harus terjaga kebersihannya. Kalau lingkungannya sudah bersih, maka akan menjadikan manusia atau sumber daya manusia itu menjadi berpikir lebih baik dan akan menghasilkan pola pikir yang lebih baik lagi dikarenakan karena lingkungannya yang bersih. Nah, di sini juga perlu kesadaran dari manusia itu sendiri yang dimana banyak sekali yang tidak memperhatikan lingkungan. Seperti itu. Jadi pentingnya kesadaran untuk kebersihan lingkungan ya Bu ya? Sangat penting harus sadar terhadap lingkungan tersebut. Kenapa? Karena banyak sekali manusia atau anak-anak terutama siswa yang tidak sadar dengan pentingnya kebersihan. Iya betul. Tidak adanya kesadaran yang dimana kesadaran pentingnya kebersihan ini yang minimal saja itu membuang sampah pada tempatnya. Dan sekarang masih banyak ibu temukan anak-anak terutama pelajar yang membuang sampah semaunya dan ini belum sekali adanya kesadaran dan mulai sekarang kita harus mendemonstrasikan pentingnya menjaga lingkungan dan kesadaran terhadap lingkungan itu sendiri. Nah, menurut Bu Leni nih, gimana sih Bu keadaan kebersihan lingkungan di Semandu untuk saat ini? Keadaan kebersihan di Semandu itu belum begitu maksimal. Kenapa? Karena belum munculnya kesadaran terhadap individunya dari warga sekolahnya, terutama siswa dan siswinya. Jadi keadaan lingkungan di Semandu masih harus ditingkatkan lagi kebersihannya. Berarti dengan ditingkatkannya tingkat kebersihan di Semandu itu harus adanya kesadaran dari individunya, dari siswa-siswinya. Yang selama ini memang belum maksimal terkait kebersihannya. Karena apa? Karena kesadaran diri dari siswa-siswinya belum mencapai titik yang maksimal sadarnya. Begitu kesadarannya. Seperti yang tadi Ibu jelaskan, masih ada yang membuang sampah semaunya, bukan pada tempatnya. Jadi penting kita harus sadarkan, kita harus mengajak bahwa membuang sampah harus pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan sekolah.
Program apa aja nih Bu yang udah dibuat dan dilaksanain sekolah dalam partisipasi menjaga kebersihan lingkungan di Ismandu? Ya, banyak sekali program-program yang berjalan atau yang sudah berjalan terkait dengan program kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan ini kita sudah mulai dengan program-program supaya menjadikan lingkungan menjadi bersih. Contoh bebas atau bersih dari polusi udara. Kita sudah menerapkan program tersebut dengan cara mematikan kendaraan bermotor mulai dari gerbang sekolah. Itu juga salah satu program kebersihan. Akan tetapi kebersihan yang dimaksud adalah kebersihan dari polusi udara supaya menghasilkan oksigen yang bagus. Oksigen yang bagus akan diserap, dihirup oleh sistem pernapasan kita untuk menghasilkan pola pikir peserta didik kita atau siswa-siswi SMA Negeri 2 Cilengsi menjadi lebih positif dalam berpikir dan meningkatkan prestasi pendidikan. Begitu. Oke Bu. Dari program yang Ibu sebutkan tadi nih, kira-kira apakah Semandu ada rencana program lain? Banyak sekali rencana program-program yang akan dijalankan di Sekolah Semandu terkait dengan program yang sudah berjalan, yaitu mematikan kendaraan bermotor di lingkungan sekolah. Akan ada program-program yang lain, contohnya adalah program kebersihan yang lain yang nantinya esok hari Jumat kita ada program yang dimana program itu adalah Semandu Peduli Lingkungan, yang dimana setiap hari Jumat dalam satu pekan kita adalah programnya adalah membersihkan lingkungan sekolah. Memunculkan kesadaran setiap individu, memunculkan kesadaran setiap siswa-siswi yang ada di SMA Negeri 2 Cilengsi. Untuk apa? Untuk mengelola lingkungan yang baik, yang bersih, untuk menghasilkan lingkungan sekolah yang nyaman. Seperti itu. Berarti itu programnya setiap Jumat gitu? Setiap hari Jumat dalam 1 bulan 1 pekan sekali. Jadi 1 bulan sekali. Ada Jumat bersih lah. Atau kita punya program yang dimana programnya itu Smiling, yaitu Semandu memelihara lingkungan. Jadi lingkungan yang ada di SMA Negeri 2 Cilengsi ini harus terpelihara dengan baik. Kebersihannya, kenyamanannya, kemudian memelihara sarana yang ada di SMA Negeri 2 Cilengsi untuk menghasilkan kualitas dan kenyamanan bagi siswa-siswi SMA Negeri 2 Cilengsi. Begitu. Gimana cara Ibu untuk menghadapin peserta didik Semandu yang kurang jaga kebersihan atau gak mau ngikutin program untuk Cara jaga menyikapinya. kebersihan? Cara menyikapinya adalah kita harus perlahan tapi pasti. Kenapa? Untuk menyadarkan siswa-siswi yang dimana mereka tidak adanya kepedulian terhadap lingkungan, kita harus perlahan-lahan mengajak mereka. Mau tidak mau harus dipaksa untuk mencintai lingkungan. Kalau misalkan kita hidup di dalam lingkungan yang kotor akan menimbulkan berbanyak sekali permasalahan. Permasalahannya apa? Munculnya sumber penyakit ataupun permasalahan-permasalahan yang dimana mengakibatkan pada konsentrasi belajar. Sehingga yang dimana SMA Negeri 2 Cilengsi ini adalah salah satu tempat mencari ilmu, pembelajaran, berarti harus nyaman tempat belajarnya. Berarti kita harus mengajak semua lapisan warga sekolah di SMA Negeri 2 Cilengsi untuk mencintai lingkungan, untuk mengajak teman-temannya, ayo semuanya untuk cinta lingkungan. Dengan cara mendemonstrasikan, mengajak, ayo buang sampah pada tempatnya, hindari makanan ataupun hindari jajanan ataupun yang berbau plastik. Kita harus stop, ya, harus menstop. Menstop apa? Contoh misalkan dengan penggunaan jajanan ataupun kemasan yang sekiranya tidak bisa didaur ulang. Kalau memang kita menggunakan botol mineral, air mineral seperti ini, kita harus bisa mengalihfungsikan sampah tersebut menjadi barang yang memiliki nilai jual, menjadi salah satu karya yang dimana karya tersebut bermanfaat. Seperti itu. Selain mengolah skill, kemudian itu juga akan menggali kreativitas dan potensi dari siswa-siswi SMA Negeri 2 Cilengsi yang ada di sekolah kita ini. Begitu. Oke, baik Bu. Untuk murid yang malas menjaga kebersihan lingkungan, dampak buruknya apa saja sih Bu? Banyak sekali dampak buruknya bagi anak-anak yang tidak mencintai lingkungan ataupun yang tidak ada kesadaran diri terhadap lingkungan. Dampak buruknya adalah yang pertama, anak tersebut akan terbiasa menjadi anak yang malas dan kotor. Kenapa? Karena dia tidak peduli dengan diri sendiri dan lingkungannya, sehingga
akan menimbulkan lingkungan yang membuat lingkungan tersebut tidak nyaman dan akan menghasilkan rasa malas dan kualitas belajar menjadi menurun. Contohnya adalah ibu sering menemukan adanya sampah di kolong-kolong meja. Berarti kesadaran dari anak tersebut, kurangnya kesadaran terhadap lingkungan yang ada di sekelilingnya. Ada di kolong meja berarti di lingkungan di mana tempat duduk dia. Kemudian lingkungan yang kedua akan melebar kepada lingkungan kelas, yang dimana lingkungan kelas kapasitasnya lebih banyak, yaitu sekitar 35 sampai 36 orang. Dan di situ harus kita sadarkan sedini mungkin supaya tidak melebar ke lingkungan sekolah ataupun lingkungan masyarakat yang lain. Kita harus selalu mengajak, menyadarkan kembali pentingnya menjaga lingkungan. Begitu. Adanya proyek-proyek pelajar Pancasila terkhusus kelas yang melakukan aksi program kebersihan, apa berdampak dengan keadaan lingkungan SMA Negeri 2 Cilengsi, Bu? Sangat berdampak lah. Dengan adanya proyek P5 ya, penguatan pelajar Pancasila ini adalah sangat bagus sekali. Ibu sangat mendukung dengan proyek-proyek seperti ini. Yang dimana pertama menyadarkan siswa-siswi menjadi lebih peduli lingkungan, yang kedua lingkungan kita menjadi bersih, yang ketiganya selain menjaga merawat juga akan menghasilkan lingkungan dengan kesadaran terkait kepedulian lingkungan menjadi lebih baik. Dan Ibu sangat mendukung dengan adanya proyek P5 tersebut yang dimana sangat membantu menyadarkan. Selain membantu menyadarkan, siswa-siswi yang malas juga akan menghasilkan kebiasaan yang dimana kebiasaan tersebut menjadi pembiasaan cinta lingkungan. Begitu. Oh iya Bu. Baik Bu. Pertanyaan terakhir untuk Ibu nih. Apa sih harapannya Bu Leni untuk lingkungan SMAN 2 Cilengsi ini? Harapannya sangat banyak. Harapan Ibu di SMA Negeri 2 Cilengsi terkait dengan lingkungan. Lingkungan SMA Negeri 2 Cilengsi pertama terbebas dari sampah, kemudian memunculkan siswa-siswi yang sadar akan kebersihan lingkungan, kemudian selain sadar terhadap lingkungan juga akan menghasilkan ide-ide yang bagus, ide-ide yang baik yang bisa memunculkan lingkungan tersebut menjadi lebih asri. Lebih asri itu berarti dengan penanaman pohon, dengan penanaman aneka tumbuhan-tumbuhan yang dapat menghijaukan lingkungan sekolah menjadi lebih hijau. Hijaunya SMA Negeri 2 Cilengsi juga akan menciptakan kualitas oksigen yang bagus dan itu akan menunjang pembelajaran di sekolah atau di tempat kita ini akan menghasilkan prestasi yang lebih baik. Begitu. Oke Bu, terima kasih atas waktunya Bu, udah bisa hadir untuk jadi narasumber podcast kita. Terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama. Iya Bu, kami terima kasih banyak untuk partisipasi pada podcast kami kali ini. Dan oh iya, untuk kalian jangan lupa untuk subscribe sama follow akun Project Eligible ya. Sudah sampai sini aja podcast kita kali ini. Nantikan juga podcast yang satunya lagi tentang penghijauan di waktu yang akan mendatang. Terima kasih. Dadah. Nge-like.